Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang akuntansi keperilakuan. Sebelum saya dan kelompok saya menjelaskan materi akuntansi keperilakuan, izinkan saya memperkenalkan nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahnina Difatur Rahmania. Yang kedua yaitu Indra Wahyu Sejati. Yang ketiga Melenia Zunita. Yang keempat Nur Oktaviani. Dan yang terakhir Ainatul Niswan Oktarini. Berikut ini yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa itu akuntansi keperilakuan? Tinjauan umum. Yang kedua, apa saja perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan? Dan yang terakhir, apa saja perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan? Berikut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan umum akuntansi keperilakuan. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi ini adalah memberikan petunjuk yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Namun, pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga melibatkan aspek-aspek keperilakuan dalam para pengambil keputusan. Laporan keuangan sebagai hasil dari sistem informasi keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menyediakan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor dan kreditor. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber kekayaan perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan. Yang kelima, dalam melunasi utang-utangnya. Yang kelima, menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-sumber pendanaan. Yang keenam, menyediakan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam memperkirakan arus kas masuk dalam perusahaan. Akuntansi keperilakuan tinjauan umum. Yang pertama, akuntansi konvensional. Siegel dan Marco tahun 1989 mengidentifikasi akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perubahan dan untuk membantu pemakaian internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, manajemen, penggunaan dan personal sistem diperlukan dalam pengembangan sistem. Umumnya kelompok perancangan atau tim proyek pengembangan dalam sistem meliputi para pemakai analisis dan wakil manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pemakai sistem. Yang terakhir, tujuan untuk akuntansi dan melahirkan informasi keuangan melalui proses pencatatan, pelaporan, dan interpretasi atas data ekonomi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan sistem dan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang dibentuk dalam berbagai komponen yang saling unit bisnis untuk mendapatkan komposisi keunggulan kompetitif 3. Tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem seperti yang diutarakan oleh Bonder dan Hopworth pada tahun 1995 yang terdiri atas yang pertama, perencanaan dan analisis sistem yang meliputi formulasi dan evaluasi solusi-solusi masalah. Yang kedua, perancangan sistem yaitu proses menspesifikasikan rincian solusi yang dipilih oleh proses analisis sistem. Dan yang ketiga, implementasi sistem yaitu proses menempatkan rancangan prosedur-prosedur dan metode baru atau revisi ke dalam operasi. Perkembangan sejarah akuntansi perilaku. Pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan editor. Pengaruh dan fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran. Karakteristik
karakteristik sistem informasi dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajer, investor, maupun wajib pajak. Pengaruh hasil dari fungsi tersebut seperti informasi, akuntansi, dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan ada dua. Satu, dari pendekatan normatif ke deskriptif. Dua, dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Dimensi akuntansi keperilakuan. Beberapa dekade terakhir, para manajer dan akuntan profesional mulai mengetahui kebutuhan akan tambahan informasi ekonomi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Oleh karena itu, informasi dapat ditambah dengan tidak hanya melaporkan data-data keuangannya saja, tetapi data-data non-keuangan yang terkait proses pengambilan keputusan. Berdasarkan kondisi ini, wajar jika akuntan sebaiknya memasukkan dimensi-dimensi keperilakuan dan beberapa pihak yang terkait dengan informasi yang dihasilkan sistem akuntansi. Lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Akuntansi keperilakuan adalah cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Istilah ilmu keperilakuan adalah penemuan yang relatif baru. Ilmu keperilakuan mencakup biang riset maupun yang mempelajari, baik melalui metode observasi maupun eksperimentasi, perilaku manusia dalam lingkungan fisik maupun sosial, agar dapat dianggap sebagai bagian dari ilmu keperilakuan. Riset tersebut harus memenuhi dua kriteria, yaitu 1. Riset harus berkaitan dengan perilaku manusia. 2. Riset harus dilakukan secara ilmiah. Tujuan dari ilmu keperilakuan adalah memahami, menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia yang didukung dengan bukti empiris yang dikumpulkan secara impersonal melalui prosedur yang terbuka untuk peninjauan maupun replika dan dapat diverifikasi oleh ilmuwan lainnya. Lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Para akuntan pada masa lalu hanya fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempelajari kinerja perusahaan. Di masa lalu, untuk memprediksi masa depan, mereka mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil masa lalu. Dari perilaku manusia dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan suatu faktor yang akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Mereka melewatkan fakta bahwa arti pengendalian secara penuh dan suatu organisasi harus diawali dengan memotivasi dan mengendalikan perilaku, tujuan, serta cita-cita individu yang saling berhubungan. Dalam organisasi akuntan keperilakuan melihat kenyataan bahwa perusahaan yang melakukan penjualan terlebih dahulu mempertimbangkan perilaku juru tulis yang mencatat pesanan pelanggan melalui telepon. Akuntan keperilakuan melihat bahwa perusahaan yang melakukan penjualan terlebih dahulu mempertimbangkan perilaku juru tulis yang mencatat pesanan pelanggan melalui telepon. Juru tulis tersebut menyadari bahwa tujuan mereka melakukan pekerjaannya adalah untuk kelangsungan hidup organisasi.
Selain itu, para akuntan keperilakuan juga menyadari bahwa dengan bebas mendesain sistem informasi untuk mempengaruhi motivasi, semangat, dan produktivitas karyawan. Akuntan keperilakuan percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah untuk mempengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi tindakan yang diinginkan. Sebagai contoh, suatu perusahaan bisa berhasil dalam merundingkan kerjasama dengan kelompok organisasi lainnya dengan baik, atau mungkin akan menjadi gagal karena orang-orang di organisasi tersebut berjalan ke arah tujuan yang berlawanan. Persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Persamaan ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi penjelasan perilaku manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan ilmu dari ilmu sosial, sedangkan ilmu akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Namun, ilmu keperilakuan, akuntansi, dan perilaku memiliki sama-sama menggunakan prinsip sosial dan psikologi untuk menilai dan memecahkan masalah organisasi. Perbedaan yang pertama area keahlian, yang kedua mempunyai desain dan melaksanakan perencanaan proyek perilakuan. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerja organisasi, bisnis secara umum, dan sistem akuntansi khusus. Yang keempat, orientasi. Yang kelima, fungsi. Dan yang keenam, kepentingan dalam ilmu keperilakuan. Akuntansi keperilakuan. Yang pertama, keutamaan akuntansi yaitu pengetahuan dasar dari ilmu sosial. Yang kedua, bukan merupakan elemen utama dalam pelatihan. Yang ketiga, elemen dalam kunci pelatihan. Yang keempat, profesional. Yang kelima, melayani klien, menasihati manajemen. Dan yang terakhir, terbatas terhadap akuntansi terkait bidang. Keilmuan keperilakuan. Yang pertama, keutamaan ilmu sosial yaitu tidak ada pengetahuan akuntansi. Yang kedua, elemen rinci dalam pelatihan. Yang ketiga, bukan elemen utama dalam pelatihan. Yang keempat, ilmiah. Yang kelima, ilmu lanjutan pemecah masalah. Yang keenam, terbatas terhadap disiplin yang luas dalam ilmu kepastian keperilakuan. Saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Perbedaan dari area keahlian. Akuntansi keperilakuan, keuntungan akuntansi, pengetahuan dasar dari ilmu sosial. Ilmu akuntansi keperilakuan, keutamaan ilmu sosial, tidak ada pengetahuan akuntansi. Yang kedua, kemampuan mendesain dan melaksanakan perencanaan proyek keperilakuan. Dari akuntansi keperilakuan, bukan merupakan elemen utama dalam pelatihan. Dari ilmu keperilakuan, elemen rincian dalam pelatihan. Ketiga, yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan organisasi bisnis secara umum dan sistem akuntansi khusus. Akuntansi keperilakuan, elemen dalam kunci pelatihan. Ilmu akuntansi keperilakuan bukan elemen untuk dalam pelatihan. Dari orientasi, ilmu akuntansi keperilakuan yaitu ilmiah, sedangkan akuntansi keperilakuan sendiri profesional. Dari fungsi, akuntansi keperilakuan memiliki melayani klien, menasihati manajemen, sedangkan ilmu keperilakuan yaitu ilmu lanjutan pemecah masalah. Dari kepentingan dalam ilmu keperilakuan, akuntansi keperilakuan terbatas terhadap akuntansi terkait bidang. Dari ilmu keperilakuan terbatas terhadap disiplin yang luas dalam ilmu keperilakuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.